Oke halo semua, dan berita hari ini sangat mengejutkan yang mana Michelin itu akan menghentikan programnya sebagai penyuplai stok ban kelas MotoGP nanti mulai 2026. Sebagai pemasok ban utama kelas MotoGP sejak 2016, akhirnya Michelin memutus kontraknya dengan MotoGP sebagai pemasok ban utama, dan nanti penggantinya Michelin adalah Pirelli. Dan gokilnya, Pirelli itu bakal menjadi pemasok ban utama di seluruh kelas MotoGP, mulai dari MotoGP, Moto2, Moto3 hingga kelas Moto E atau kelas balap motor listrik. Nah, dari yang gue baca-baca ya, dari yang gue baca di beberapa media yang udah nge-publish berita ini, alasan kenapa Dorna atau MotoGP memasok ban Pirelli sebagai ban utama itu karena supaya para pembalap yang istilahnya kayak pengen naik kelas atau yang sudah naik kelas ke kelas yang lebih tinggi itu tidak butuh adaptasi perbedaan ban lagi. Ya pokoknya mempermudah para pembalap yang akan naik kelas ke kelas yang lebih tinggi, karena dengan jenis ban atau merek ban yang sama maka gaya balap pun juga tidak terlalu harus dirubah karena masih menggunakan kompon ban yang sama. Istilahnya ya pokoknya singkatnya kayak mempermudah para pembalap yang ingin naik kelas supaya nggak terlalu beradaptasi lebih lama lagi gitu sih istilahnya. Oh iya, gue lupa, jadi sekarang ini kita udah menggunakan update terbaru dari Livery Mode Season 2025 yang mana sekarang dengan update dari 3 tim yakni KTM Tech3, terus Grace ini sama Aprilia Trackhouse MotoGP udah di-update ke versi paling baru seperti di balapan kemarin MotoGP Thailand seri pertama. Jadi buat yang pengen nyobain modnya atau pengen ngedapetin update terbaru, sengaja kalian kontak ke Bro Amar sebagai modder livery ini. Oh, ini keren sih. Dari posisi logo Red Bullnya ini mirip sama tim jadul MotoGP. Kalau nggak salah itu si Simon Cravar yang sekarang ngejabat sebagai anggota Dorna. Dia itu mantan pembalap GP500 dengan tim Yamaha yang sponsor utamanya itu Red Bull cuy. Nah, posisi logo sponsornya itu sama kayak gini. Gokil sih, malah berasa kayak nostalgia ke zaman dulu lagi. Dan kalau ngomongin soal pemasok ban utama dari MotoGP nanti yang beralih ke Pirelli ini cukup menarik ya, karena seperti yang kita tahu ya, Pirelli ini merupakan merek ban yang bener-bener gede banget namanya. Dia udah menjadi pemasok ban dari F1 juga. Terus kemarin sempat menjadi pemasok ban paling baru untuk kelas Moto3 dan juga Moto2 yang semula dipegang sama Dunlop. Terus juga Pirelli ini udah lama menyuplai atau menjadi pemasok utama ban di ajang balap WSBK. Jadi gue rasa motorsport paling puncak, paling tinggi itu dikuasai sama pemasok ban dari Pirelli. Itu gokil sih. Seniat itu Pirelli untuk menguasai dunia perbanan MotoGP atau per motorsportan cuy, ini gokil parah. Nah sekarang kita udah race di GP Thailand ini karena masih kerasa vibesnya race pertama kemarin. Gue bakal coba race lagi sama Maverick Vinales yang udah menggunakan livery Tech3 paling baru garapan Bro Amar ini. Dan sekarang full gas lagi, Marquez di depan kita, seseorang terjatuh di belakang dan entry corner kembali Marc Marquez. Oh my goodness mate, overtaking Martin mengalahkan Bagnaia. Gila. Oke. Wow my goodness, ngapain nih? Ya ini ya Bastian ini ngawur parah ngovertakingnya, kok maksa banget. Dan dia jatuh. Investigasi pasti udah, kita diinvestigasi. Mainnya ngerusak banget, kita udah ngambil racing line. Bagus kan, pelan-pelan supaya nggak nabrak Marquez dari belakang. Tahu-tahu Enea Bastian ini, waduh gawat cuy, kita langsung kena long lap penalti. Jadi si Enea Bastian ini kayak memaksa banget ngambil inside line dan dia jatuh akibat nginjak gravel plus kepentok sama bagian dalam motor kita nih. Dan Marquez, kita block pass di last corner. Wow, Marquez memberikan ruang dan gini overtaking terjadi untuk Maverick Vinales yang tembus di podium 3. Tapi percuma, karena Maverick Vinales diganjar long lap penalti. Gue rasa di Thailand ini kita udah katam sih. Gue rasa kita nggak akan butuh lama untuk bisa ngelakuin long lap penalti dengan sangat mulus. Oke, let's go. Francesco Bagnaia, kita overtaking, bisakah? Perlahan masuk di tikungan 3. Oke, masih bisa. Dan masih belum bisa ternyata. Peko cukup mendefend sehingga Maverick
tidak memiliki ruang untuk melakukan overtaking, dan kini 2 kali peringatan kita kantongi. 3 rider side by side, entry corner lagi. Martin versus Maverick versus Pecco Bagnaia, dan saatnya masuk ke area long lap penalti, semoga bisa mulus. Jujur sih kalau soal LLP itu di MotoGP 24 jauh lebih gampang ketimbang di seri-seri game sebelumnya. Paling apa sih di MotoGP 22 itu kacau parah. Kadang kita udah ngelakuin LLP yang sangat sempurna aja, kadang masih gak keterima cuy. Nah minusnya di MotoGP 24 ini itu cuma di saat sesi pergantian ban atau waktu flag to flag. Karena nggak ada portal kapan kita harus berhenti, atau ya pokoknya kayak F1 cuy, yang mana kalau kita lagi masuk ke pit itu bakal ada titik portal yang ngerem sendiri. Malah nabrak si Acosta, ngawur parah. Apakah Acosta terjatuh? Sepertinya tidak cuy, namun investigasi langsung dilakukan untuk Maverick Viñales. Kayaknya kita bakal dapat lagi sih ini LLP. Ya semoga aja enggak sih, minimal kita harus menjaga kestabilan agar tidak diganjar long lap penalti dan Maverick mendapatkan peringatan lagi untuk kesekian kalinya. Entry kanan, tikungan ketiga. Let's see. Oke, Pecco melebar. Oh, Marquez jatuh di depan kita. Marc Marquez terus jatuh di hadapan kita kawan-kawan. Kok iso gitu? Lah ya kok iso? Ngawur parah. Marquez sudah menjadi, dia tuh udah paling kenceng, paling banter banget saat ini, tapi entah kenapa Marquez yang mungkin dia salah ngambil racing line sehingga dia jatuh, dan kasihan banget padahal dia udah nyaris serius sama nge-overtaking Martin. Dan tadi pun Pecco juga udah lebar, cuman masih bisa save dan kembali di posisi pertama. Inilah dia momen di mana Marquez terjatuh. Dia menginjak rep dan tergelincir. Akhirnya dia crash juga cuy. Ternyata Marc Marquez di versi MotoGP 24 season 2005 ini tidak sanggup seperti Marquez yang di MotoGP Real Life yang sangat gacor parah cuy. Tikungan terakhir keluar, kita bakal masuk ke lap keempat. Kali ini kita masih berdua dengan Jorge Martin. Masih Martin mendefend, namun di sini di first corner kita bakal masuk. Inilah dia momentumnya. Kita kejar Martin dengan KTM Power. Nice. Lagi dan lagi, 3 pembalap ini bersaing ketat. Entry corner, Pecco bablas, dan dia akan terjatuhkah? Bener banget cuy. Kali ini Ducati Factory hancur. Marquez sudah jatuh, nyusul lagi si Pecco Bagnaia. Out of the race semuanya. Tapi sekarang ini battle lagi seru antara kita sama Martin. Maverick versus Martin. Duo Spanyol bersaing kita di race kali ini, dan Fabio Quartararo nol di podium ketiga. Dari mana datangnya Fabio Quartararo cuy? Tiba-tiba dia datang di podium 3. Apakah ini menjadi tanda nanti di race kedua MotoGP Argentina Fabio Quartararo akan bangkit dan meraih podium untuk pertama kali setelah sekian lama? Let's see guys ya. Oke, sekarang sekali overtaking Martin, bisakah? Hati-hati. Aduh, agak nabrak. Dan sekarang Martin nge-shortcut. Oke, main straight, lap kelima, beradu lagi dengan Martin. Maverick masih mencoba menahan serangan tapi gagal karena Martin cukup maksa. Oke, inilah dia battle di lap kelima antara Martin versus Maverick Viñales. Top Gun versus Martinator. Menuju tikungan ketiga, akankah Martin melakukan manuver seperti Pecco Bagnaia? We'll see. Oh enggak sih, aman. Jadi Martin udah paham situasinya supaya dia enggak sampai jatuh seperti Pecco dan juga Marc Marquez. Tapi kok bisa ya Ducati jatuhnya di lubang yang sama cuy? Apa enggak belajar gitu kan? Agak aneh sih. Oke, lap kelima kita sudah masuk di pertengahan dan tinggal lap ke-6, 7, maka race akan segera usai. Inilah dia tangan ulang tadi play dari battle top 3 antara Pecco, Martin, Maverick. Di sini kita kenceng banget, terus si Pecco mencoba mendefend, namun dia terlalu late break dan pengereman dia gagal, dia bablas dan terpaksa menginjak run off yang mungkin agak licin sehingga ban depan dari Pecco Bagnaia itu selip dan dia terjatuh. Lihat tuh, itu ngawur parah sih. Gak nyangka aja Pecco bakal ngelakuin manuver yang sangat konyol kayak gitu cuy. Lap ke-6 akan segera berakhir, kita mencoba late braking, cukup slide di belakang.
Pokoknya sektor paling gue suka di Chang itu atau di sirkuit Thailand tuh di sektor terakhir. 3 tikungan terakhir sebelum finish line itu benar-benar keren parah untuk ngelakuin manuver-manuver kece. Tapi emang sih kalau ngomongin soal jenis layout dari sirkuit Chang Buriram itu karakternya stop and go 11-12 sama track MotoGP yang ada di Jepang. Jadi siapa yang memiliki traksi paling bagus itu yang bakal menang. Kalau Yamaha jangan ditanya cuy. Yamaha itu sekarang problemnya banyak banget. Kalau dari keterangannya si Fabio Quartararo kemarin Yamaha mengalami masalah traksi terutama di musim ini ya. Bukannya motornya bagus malah ada masalah sama traksi. Traksi itu kayak apa ya, daya cengkram antara ban ke aspal. Nah kalau tim-tim lain seperti Ducati itu oke banget sih. Tapi kalau Yamaha itu menjadi masalah utama. Gue nggak tahu apa yang dipikirin sama Yamaha udah bermusim-musim nggak pernah bangkit lagi. Mungkin butuh perombakan gede-gedean dari manajemen atas. Tapi ya kita nggak tahu pasti apa yang terjadi di dalamnya. Karena sebagai fans MotoGP kita cuma bisa melihat dan berharap agar itu menjadi perubahan baik. Oke, lap terakhir, last corner, late braking di tikungan terakhir, cantik sekali. Sektor favorit di sirkuit Chang dan kemudian menuju finish line. Vinales, Top Gun meraih kemenangan, mengasapi Martin dan juga Fabio Quartararo yang akhirnya Fabio Quartararo podium juga. Meskipun ini versi game sih, sayang banget kan. Intinya sih gue paling suka sama yang namanya hal baru. Karena hal baru tuh penuh apa ya, penuh pertanyaan, penuh misteri. Jadi dengan adanya Pirelli yang menggantikan Michelin sebagai pemasok utama MotoGP, semoga aja nanti persaingan lebih seru lagi. Karena dengan ini tujuannya supaya para pembalap yang dari kelas bawah ke kelas yang lebih tinggi itu tidak perlu adaptasi yang terlalu rumit karena dengan perbedaan jenis ban. Jadi sekarang dengan peraturan baru dengan satu merek yang sama, semoga aja persaingan dan juga para pembalap lebih bisa cepat beradaptasi untuk battle di barisan depan.